True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Satu hari sekian tahun yang lalu, saya melihat dan memegang iPad untuk pertama kali. Dan waktu saya pegang dan saya operasikan, sepertinya saya itu orang deso. Ketemu sesuatu. Anda ingat itu? Dulu orang berkomunikasi dengan komputer, itu pakai punch card. Jadi satu kartu, lubang-lubang gitu. Kalau salah satu aja, salah satu statement, itu harus diulangi semuanya sekali lagi. Lalu orang menemukan touchscreen. Tetapi waktu saya ketemu iPad, itu bukan cuma touchscreen, itu bisa digeser layar itu. Dan layar itu bisa saya nggak pernah bayang, gambar itu bisa saya enlarge. Dan saya bisa make it smaller. Saya bilang ini keren. Dan apa yang disajikan melalui pemikiran konsep dari Steve Jobs, itu bukan sesuatu yang lebih baik. Tapi sesuatu yang baru. It's a new. It's not better. Yesus tidak membawa sebuah agama lebih baik. Bahkan Yesus tidak membawa agama terbaik. Tetapi satu new approach. Dia membawa sebuah paradigma yang baru. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi Musa menulis dengan ilham Roh Kudus. Membawa sebuah buku ketetapan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran apa? Ini menarik. Tidak dikatakan diberikan. Jadi Yesus tidak membawa dua kitab yang lebih baik namanya kasih karunia dan kebenaran. Tetapi dikatakan came through. Datang melalui dia. Dan ayat 14 berkata, kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran. Jadi keluar dari his personality. Dari dia. Bukan sebuah new book. Bukan sebuah peraturan yang baru. Tapi keluar dari pribadinya. Dan ayat 16 berkata, dia dipenuhi. Dan dari kepenuhan itu kita menerima. Melimpah. Jadi saya dapat kata kuncinya. Apa yang dibawa Yesus memindahkan dari sebuah regulation to relation. Ini paradigma. Nah, secara manusia mengajarkan kita, manusia mengalami sebuah terobosan, lompatan. Stephen Covey berkata, kalau engkau ingin melihat sebuah terobosan, work on paradigm. Bukan berarti practicing attitude semangat itu salah. Tapi kekuatan yang membuat kita lompat, itu adalah ketika manusia menemukan paradigma yang baru. Anda tahu nggak cerita jam quartz itu ditemukan. Seorang anak muda yang menemukan sebuah teknologi jam. Dulu jam itu kalau nggak buatan Swiss nggak cocok. Bapak-bapak masih ingat? Kenapa? Karena jam itu dibuat detiknya itu dari dari pegas. Jadi kalau kenceng itu kecepatan gitu ya. Kalau lagi kendo kepelanan ya, karena mekanis. Seorang anak muda menemukan namanya second itu dari getaran atom. That's quartz. Dia bawa ke Swiss. Orang Swiss dengan raksasa produsen jam bilang,
Kamu kok mau mengajari gua gitu. Gua ini kita ini udah menguasai pasar, udah pengalaman. Udah kamu pergi deh. Dia bawa ke Jepang. Waktu dilempar, seluruh industri jam Swiss waktu itu collapse. Anda bisa bayangkan. Karena anak muda itu menemukan sebuah paradigma yang baru. Anda jangan main-main dengan paradigma ini. Perjalanan sejarah manusia dimulai kalau kita ngomong antropologi atau sosiologi. Zaman batu, zaman pertanian, zaman industri, dan zaman milenium. Singapura itu dia bukan survive. Negaranya dia running dengan paradigma milenium. Kepercayaan. Dia nggak punya tambang, dia nggak punya area, nggak punya hasil bumi, tapi dia membangun sebuah kepastian hukum dan uang masuk ke situ. Itu paradigma. Mainnya lain. Anda tahu dulu kamera roll? Itu juga kamera. Tapi diganti digital. Kamera digital itu bukan kamera roll lebih baik. Baru. Bukan lebih baik. Nah, waktu saya ke Papua, saya beli buah matoa. Saya tanya, ini ngambil di mana? Di hutan. Cara ngambilnya gimana? Ditebang sak pohonnya. Kenapa Papua belum maju? Permisi bicara untuk Anda yang dari Papua. Saya tidak katakan orang Papua tidak pinter, kalah pinter. Percayalah, saya meyakini tidak ada orang kulit putih lebih pinter dari orang Indonesia. Sebenarnya, yang membedakan adalah paradigma. Nah, kita orang karismatik, main hatinya terlalu banyak. Padahal kata bertobat itu ternyata perubahan paradigma. Nah, apa itu? Nah, sebentar. Saya makan mujair penyet di dekat Danau Sentani 7 tahun yang lalu. Sekarang udah berubah. Saya tanya ini mujairnya besar, beli di mana, Bu? Oh, kita beli dari Makassar. Ada danau segitu gede, nggak ada kerambah atau apapun. Saya bilang, Anda hidup dalam paradigma zaman batu. Apa itu? Alam memelihara manusia. Tebang satu pohon sagu cukup 1 bulan. Iya kan? Jadi dia butuh ikan, mancing aja. Butuh daging, dia tangkap aja. Karena alam menyediakan. Masuk pertanian. Perikanan, pertanian. Nabur 1, menuai 100. Orang zaman batu enggak ngerti paradigma multiplikasi. Serius. Dan ketika orang menemukan era yang baru, dia memiliki kekuatan untuk survive 80 sampai 100 kali lebih stronger. Ini ilmu development. Masuklah paradigma industri. Industri itu apa? Sebuah rekayasa hasil revolusi industri. Manusia bukan ngambil, mencipta. That's the keyword. Mereka create. Dan ini kingdom sebetulnya. Kita ini sebenarnya panas, kita bisa buat dingin dengan sebuah produk teknologi. Gelap kita bisa buat terang. Saya makan durian di Banyuwangi, ada durian yang warnanya merah. Enak mana durian montong sama durian petruk?
di Jawa Tengah atau di mana. Saya katakan lebih enak durian Petruk, lebih enak durian Montong, durian Banyuwangi. Tapi kenapa kok kita nggak bisa ekspor durian? Karena durian Montong kalau ada 10, 10-nya enak. Kalau durian lokal, memang lebih enak yang enak. Tapi dari 10, mungkin cuma 4 yang enak. Karena itu alam. Durian Montong itu bukan paradigma pertanian, industri. Ada sentuhan bioteknologinya. Sehingga semua keluar itu sama. Itu baru bisa diekspor. Nah, Anda lihat. Jual kopi, sama kopinya. Yang suka kopi langsung. Kalau kita masuk teknologi paradigma pertanian, kopinya dioseng-oseng itu, gitu, digoreng, dijual sekilo berapa? Ini waktu itu sekian tahun yang lalu 4.250. Cuma 4.250. Oke. Tapi kalau dibuat Nescafe, itu kopi. Oke. Tapi dengan sebuah proses industri. Terus ada brandnya. Itu 15.000 cuma 2 on. 15 kali lebih mahal. Can you imagine? Loh, ini bukan kopi palsu, ini ya kopi. Ini bukan Tuhan palsu, ya Tuhan. Ya Injil. Tapi Anda di paradigma mana? Anda kalau ketemu komputer Pentium 1, Pentium 2 itu komputer itu. Bukan sisat itu. Komputer. Tapi sudah nggak match. Nggak bisa untuk menghadapi tantangan. Itu maksudnya. Nah, kalau masuk paradigma bisnis di hotel, 1 cangkir 20.000. Tapi ada seorang namanya yang mendirikan Starbucks, 40-50.000. Dan orang mau beli. Orang mau beli. Dan katanya it's worth. Nggak mahal kok. Dia ngomong begini, kita ini tidak business coffee, serving people. Kita ini business people. We are in the people business, serving coffee. That's a paradigm. Kalau bahasa Jawa ngomong dodol kopi, cuane jutaan dolar. Sama jual kopinya, sama gerejanya, sama Kristennya. Anda di paradigma mana? Jadi buat saya, revolusi mental itu memang perlu. Kemajuan sebuah negara itu yang paling menentukan, bukan alamnya, manusianya. Itu sesuai Alkitab, karena yang ditunjuk jadi direkturnya, itu adalah manusia, berkuasalah. Kenapa kita belum bisa ekspor buah? Karena kita mengelola pertanian kita dalam paradigma pertanian. Anda mau, saudara, ini kalau di Jawa, ini sorganya buah mangga buat saya orang Jawa Timur. Tapi nggak bisa diekspor. Karena kalau untuk ekspor, buah itu harus diameternya kurang lebih sama. Rasanya nggak boleh kecut, manis. Harus ada range, itu yang namanya QA, Quality Assurance. Dan untuk mencapai itu, dia harus dikelola dengan sebuah sentuhan teknologi. Sekali itu ekspor pertanian, sebetulnya paradigmanya industri. Sayang saya nggak jadi menteri pertanian. Kita harus masuk ke situ. Baru kita bisa tembus. We are not in the coffee business, serving people. We are in the business, people business, serving coffee. Nah, makanya dari situ keluar perilaku. Anda nongkrong di Starbucks nggak mungkin diusir. Karena filosofinya serving people business. Ini tempat kongko. Tapi nyugui kopi.
Dari paradigma keluar behavior. Menemukan, saya itu orang sipil. Semua, Anda yang dari sipil, mekanika. E atau F sama dengan M kali A. Massa kali acceleration ya. Makanya saya bilang kuliah, semoga nggak bingung Anda. Massa kali percepatan. Hukum mekanik. Tapi Einstein menemukan energi itu adalah massa kali kecepatan cahaya. Berapa? 300 juta meter per detik. Atau 300.000 kilometer per detik. Kali kuadrat. 300 juta kali 300 juta. Anda bisa bayangkan berapa gedenya. Dan ketika energi itu energi penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Itu bisa di tapping bom Hiroshima. Saya punya klipsnya. Kalau ini mercon, petasan meledak di sini. Dang! Ini pecah. Kaca ini pecah. Tapi asal kita tutup wajah dan tutup telinga, kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau bom TNT meledak di sini, satu ruangan ini binasa. Tapi kalau bom nuklir, bom di sini. Bukan cuma ini, satu Ambon habis. Saya waktu lihat itu dokumenternya, saya nggak bisa bayangkan. Satu kota disapu. Mata bomnya cuma segini. Satu bola. Dan hari ini konon bom yang diproduksi Amerika Soviet kekuatannya 100.000 kali daripada Hiroshima. Anda bisa bayangkan. Karena sebuah penemuan E sama dengan MC kuadrat. Bom nuklir bukan bom TNT lebih baik. Baru. Nah, behavior, perilaku, itu lahir dari cara berpikir. Cara berpikir itu lahir dari belief. Sistem keyakinan kita, kepercayaan kita. Nah, belief itu apa? Sebetulnya iman. Jadi iman itu melahirkan paradigma. Persepsi. Jadi paradigma, iman, persepsi itu sebenarnya satu kelompok. Saya berikan kata melihat. Worldview. Kenapa 12 pengintai itu reaksinya berbeda? Faktanya kan sama. Karena yang dilihat, bahasa Inggrisnya baru bisa lihat. They look the same fact, but they saw the different view. Jadi Anda itu nggak pernah lihat. Sebetulnya yang Anda lihat, realita ini yang Anda lihat tuh nggak langsung. Tapi sebuah metrik yang di sini. Contoh, kalau Anda lihat bintang 10 tahun cahaya, yang Anda lihat itu bukan realita yang now. Gelombang. Semua itu gelombang. Dan Einstein dengan fisika kuantumnya menemukan ini gelombang cahaya. Kalau ini benda. Tapi Einstein menemukan dari benda itu dari molekul lalu atom. Atom itu isinya elektron, neutron, proton. Itu cuma 0,0001% dari atom. Selebihnya apa? Ruang kosong. Gelombang. Elektron sendiri itu sebuah gelombang. Jadi materi ini sebetulnya terdiri dari non-materi. Nah, ini kembali cara melihat kita gimana. Ini. Dan jadi kelihatan dan tidak kelihatan itu cuma beda frekuensi. Mohon maaf, ini bukan kuliah fisika, tapi that's truth. Karena dan yang buat itu satu. Jadi kira-kira bumbunya, polanya sama, mirip. Penciptanya sama. Jadi kita bisa melirik apa itu tatanan surga.
Itu dari yang kelihatan. Makanya Alkitab itu dibuka dengan pada mulanya Tuhan menjadikan bukan langit, sorga dan bumi. The invisible and the visible. Jadi apa yang kau lihat? Ini menentukan. Apa itu worldview? Peta, bukan langsung realita. Jadi kembali lagi. 10 tahun saya, Anda lihat bintang itu 10 tahun yang lalu. Kalau bintang itu pecah, das, Anda lihat pecah enggak? Enggak. Kapan Anda lihat pecah? 10 tahun lagi. Oh. Jadi yang Anda lihat ini semuanya gelombang. Nah, dari yang dilihat ini gelombang, sudah gelombang, lalu sistem belief kita ini apa? Kenapa 2 orang sama 10 orang ini beda? Satunya bilang kami lihat raksasa dan kami lihat diri kami belalang. Lalu Kaleb berkata, mereka kita telan habis. They are our bread. Sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi melihat, faith is the way of seeing. Jadi banyak orang bicara, aku punya iman, tapi dia tidak lihat apa-apa. Atau yang dilihat salah. Saya khawatir imannya salah. Jadi kita nggak bicara, berromantika. Aku punya iman. What do you see? Anda lihat nggak? Peta kehidupan. Ini Augustine. Live in faith is believing what you cannot see. Ini saya mau divide. The result is seeing what you believe, what you look. Kamu melihat, looking. Kamu akan melihat. Makanya iman adalah bukti dari melihat yang tidak kelihatan. Ternyata kata melihat ini sangat-sangat menentukan. Worldview. Saya ingin tunjukkan. Apa worldview, paradigma worldview, ini satu jenis, satu kelompok. Paradigma membuat Anda melihat, cara melihat. Saya nggak nyendir, ini hanya menunjukkan. Setiap budaya itu ada positif negatifnya. Saya ingin tunjukkan budaya orang Chinese yang mempengaruhi perilakunya. Dia boleh jadi Kristen, dia boleh jadi pendeta. Tapi belum tentu seluruh paradigma ke-Chinese-nya itu berubah. Dan George Barna mengatakan, worldview orang Amerika yang mengaku Kristen lahir baru cuma 5%, 10% yang biblical. Pendeta hanya 50%. Jadi orang bisa jadi pendeta tapi worldview-nya belum tentu Alkitab ya. Saya ingin tunjukkan apa itu paradigmanya orang Chinese dan worldview-nya. Kita bilang kita hidup untuk mencari uang. Kalau orang Chinese, orang Yahudi nggak begitu. Uang adalah kehidupan. Life is money, is life. Jadi kita bukan hidup cari uang. Uang itu adalah arti kehidupan. Lihat ekspresinya. Bagaimana dia mengekspresikan. Waktu tahun baru Chinese New Year. Pohon keluar apa? Uang. Angponya apa? Bukan hadiah, bukan buku. Kita kalau sebagai rasa cinta. No. Uang. Angpo, uang. Kodok megang apa? Uang. Kucing. Mana ada orang mati dikirimi apa? Uang. Loh, mati pun dikirimi uang. Karena apapun bisa diselesaikan dengan uang. Termasuk urusan akhirat. Saya enggak ngomong ini benar. Paradigmanya. Kok pejabat disogok, disuap? Tuhan aja mau disuap kok. Loh, positifnya akan berjihad supaya tidak miskin. Makanya Anda lihat, mereka kerja keras.
Kata kaya, makanya paradigma, iman keluar paradigma. Dari situ behavior. Kenapa orang Papua seperti itu? Apa orang Papua bodoh? Tidak. Profesor Yohanes Surya melatih anak Papua, menang Olimpiade Fisika. Dahsyat. Jadi perlu revolusi mental, paradigma. Dan sedikit khotbah yang menyentuh ini. Banyak khotbah menyemangati. Saya nggak katakan itu salah. Perlu. Menyemangati doing the thing right. But paradigma, doing the right thing. Dua-duanya butuh. Kalau Anda ketemu dua ini, orang lebih takut miskin daripada takut mati. Penyelundup, apa, taci-taci saya lihat. Sabu-sabu. Apapun dia lakukan, asal jangan miskin. Dari situ keluar perilakunya. Bagusnya, positifnya, kerja keras. Dan ada sesuatu yang match dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk miskin. Dan mereka berhasil. Kata kaya dalam bahasa Mandarin, apa itu? Yujian. Jian. It's filosofi. Makanya kalau orang ketemu, gangdomu apa? Who are you? What are you is who are you. Jadi if you Jian, you are someone. If you Jian, you are nothing. Anda lihat. Ada positifnya kerja keras. Dan filosofi ini bisa dibawa masuk gereja. Sehingga di gereja pun banyak terjadi orang kaya dipandang orang nggak punya. Itu filosofi. Padahal paradigma kerajaan sorga, semua orang berharga. Jadi beda. Percayalah, banyak pendeta dengan background belum tentu lepas dari itu. Kita nggak bisa lepas seluruhnya secara langsung. Tapi kita harus step by step paradigma-paradigma yang dari nenek moyang dicek. Yang baik, saya nggak ngomong semua jelek. Yang baik kita pelihara. Iman itu melihat. Lihat, kita akan mendapat apa yang kita lihat. Bagaimana Tuhan, itu dikutip oleh Paulus. Itu dikutip oleh Paulus. Maka Abraham percaya dan Allah menganggap kepercayaan menjadi kebenaran. Itulah menjadi pewahyuan Martin Luther kan. Tapi bagaimana Tuhan mengajari iman loh. Abraham tengah malam disuruh dibanguni, suruh lihat bintang. Jadi lihat hal yang jasmani dulu. Lalu Tuhan berkata, seperti itulah keturunanmu. Karena Abraham punya hubungan. Dari hubungan itu keluar iman. Percaya dan Abraham melihat. Wah. Padahal secara realita, anaknya Abraham berapa? 0. But he can see. Dia melihat. Dan sampai akhir hidupnya, Abraham melihat enggak? Tidak. Itu yang namanya mati dalam iman. Tapi dia melihat. Karena iman itu menembus waktu. Sekarang dia melihat dari sorga. Keturunannya, Anda dan saya. Tanah, bagaimana dia menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Setelah dia pisah sama Lot. Lihat, kelilingi, lihat. Sepanjang mata engkau melihat. Itu punya. Jadi if you can see what you see, what you get. If you don't see, you don't get. That's faith. Faith itu melihat sebelum kelihatan.
Banyak orang bilang aku punya iman. Iman itu melihat. Kemampuan untuk melihat. Not looking but seeing. It's a metric. Yang lahir dari belief. Engkau mendapat apa yang kau lihat. Engkau berperilaku seperti yang kita lihat. Tadi itu 10 pengintai. Satu hari saya ada di camp, itu camp rohani tapi ada outbound-nya gitu. Dan satu titik kita suruh jalan, suruh apa, cross country, satu pos kita ditunjukkan itu ada tempat rumput, campur lumpur, dia kasih batas tali rafia, dia tunjukkan kita harus masuk di situ, merangkak dan tidak boleh menyentuh tali rafia. Oke. Lalu dia tunjukkan, oke, semua siap. Lalu kita ditutup matanya. Lalu kita disuruh tengkurap, lalu kita merangkak. Wah, awas. Wah, kita mati-matian merangkak itu enggak naik gitu ya. Kurang lurus kembali. Setelah selesai, kita berdiri, dibuka matanya. Ternyata itu enggak ada. Kita cuma bilang kita dikerjain. Kenapa dia berhasil membuat perilaku kita? Karena dia berhasil memasukkan sebuah gambar. Sehingga kita berperilaku seperti gambar. Terakhir sebelum kita ditutup. Saudara, kalau di sini, ini saya ngambil contoh tapi saya modified untuk case ini. Kalau Anda di pundak Anda ada burung merpati. Ya. Dan Anda lihat, dan Anda tidak ingin burung merpati itu terbang. Bagaimana Anda berjalan? Itu dengan sebuah kesadaran. Supaya merpati ini tidak terbang. Ketika Anda bisa melihat, that's the Holy Spirit dwelling in your life. And you willing to be a good hosting. Ketika engkau akan mau rindu jadi tuan rumah yang baik, maka otomatis perilakumu itu semua dimulai. Walaupun melihat Anda perlu satu kekuatan. Melihat tidak bisa berdiri sendiri, tapi melihat ini satu dasar. Engkau mendapat apa yang kau lihat, engkau berperilaku seperti yang kau lihat. You have, you get, you do. Yang terakhir, engkau menjadi seperti yang kau lihat. Musa melihat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan terimpartasi. Ada satu level kemuliaan mengalir dalam dia. Roh Kudus membuat, kan dimensi waktu itu kan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dan Alkitab, sebelum Einstein berbicara itu, Alkitab sudah mengatakan Tuhan, dia maha hadir. Ternyata bukan omnipresent, bukan hanya di mana saja, tapi kapan saja. Dia bisa di masa lalu. Masa lalu itu nggak hilang. Kalau Anda tangkap gelombangnya itu keluar. Yang saya nggak bisa, masa depan itu juga ada. Dan Tuhan ada di sini. Tapi yang Anda bisa alami itu adalah now. Yang kita sebut reality, experience. Itu now, present. Nah, Roh Kudus membuat firman, kebenaran, janji yang pernah diucapkan Tuhan atau tulisan tentang Tuhan itu menjadi present, bukan he was. Makanya ketika Musa tanya, namamu siapa? Aku adalah aku ada. Kalau bahasa Indonesia enggak kena. Dia enggak katakan I was, I am. Jadi dia Tuhan yang apa bedanya Yesus dengan nabi yang lain? Semua nabi itu legasinya adalah message. Pesan.
pengajaran. Tidak ada satu pengikut Nabi waktu dalam putus asa habis dia bisa teriak minta tolong. Karena mereka terpisah oleh masa sebuah dimensi waktu. Tapi ribuan orang bisa bersaksi. Waktu mereka terjepit, mereka berteriak, Yesus. Dia ada. Nah, kalau Anda Alkitab bahasa Inggris, itu keren. Dikatakan misalnya, aku Tuhan yang menyembuhkan. Itu dikatakan, Tuhan berfirman, aku mengasihimu dengan kasih yang abadi. Berseru, itu tidak dikatakan, itu kan ditulis ribuan tahun. Tapi terjemahnya not to set the Lord, but to says the Lord. Apa artinya? Kalau to set, dia pernah. Kalau to says the Lord, present continuous. Until now, he say. Aku menyembuhkan. Jadi kuasa itu Tuhan itu bukan lagi sebuah cerita, sebuah mitos, sebuah legenda. Melalui Roh Kudus dia bawa, dia keluar, dia tidak terkurung oleh masa lalu menjadi. Makanya kekristenan tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat hubungan ini. Karena dia yang tahu gelombangnya sorga. Saya bicara begini, kalau kita bicara kingdom, Anda dan saya harus ngerti prophetic. Kita bicara konsep kingdom without prophetic sense. Keliru. Not on the track. Sekalipun konsepnya benar. Karena reality kingdom itu di area presentnya. Dan saya ngutip perkataannya Bill Johnson, perjanjian pelayanan perjanjian baru is not the ministry of word only, but the ministry deliver the present. Bukan menghadirkan, melepaskan. Makanya dia nulis buku Heaven Invade. Nah, kita akan masuk di situ. Ini semua paradigma. Bagaimana kita lihat? Leonardo da Vinci, dia bisa menemukan kapal terbang, helikopter. Ini dia bukan cuma pelukis Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Dan dia di akhir hidup, kamu kok bisa begitu ya? Menemukan penemuan pun, tapi belum ada yang bisa melaksanakan sampai sekarang. Dia cuma begini, learn to see. Belajar melihat. Dan dia melihat ada 3 orang. Ada orang yang gak bisa lihat, ada orang yang melihat setelah ditunjui, ada yang orang melihat sebelum kelihatan. Sebenarnya dengan kata lain, dia menunjuk live by faith. Dan ini harus jadi gaya hidup kita. Daud itu orang perjanjian lama yang tembus secara waktu masuk ke perjanjian baru. Dia satu-satunya orang perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu Bapa. Padahal itu paradigma perjanjian baru. Tabernakelnya Daud itu paradigma gereja. Tidak ada, cuma sebagian imam besar orang Lewi yang masuk. Semua suku. Dan Yesus merobek tirai itu. Bukan cuma semua suku. Wanita boleh masuk. Ibu-ibu, sorry, Anda hidup di perjanjian lama. Anda gak punya jatah di perjanjian lama. Itu ada artinya. Waktu di kamar loteng, Roh Kudus tercurah dan di situ ada Maria. Itu patah. Bahwa wanita bisa diurapi. Zaman perjanjian lama enggak. Wanita enggak bisa dapat jubah imam. Wow. New era is coming. Itu, Alkitab ini saya bilang, ada satu pencobaan ini ngomong putar paradigma dulu. Tadi melihat itu, penting sekali. Kalau seekor koi ditaruh di toples, ini dikasih makan kenyang bergizi. Besarnya nggak lebih dari 7,5 cm. Tapi kalau dipindahkan ke tangki, dia bisa 25 cm. Di bak kolam. Kalau dipindah di
di tangki, setelah itu di kolam, dia bisa 45 cm. 18 inches. 45 sampai 50. Kalau dilepas di telaga, bisa 1 meter. Jadi yang kita pelajari, koi menjadi sebesar jarak pandang. Visi, seeing. How do you see? Mimpi. Oh, kembali lagi. Nah, Daud itu bisa melihat orang yang lahir belum waktunya. Dia bisa ngambilnya kan masa lalu, sekarang, dan dia bisa ngambil yang di depan, ditarik ke sini. Lalu Bill Johnson tuh menarik begini, menantang ini. Kita minta iman, belajar iman untuk menarik apa yang tersedia dalam milenium, ditarik ke sini. Ini terlalu sukar buat saya katanya. Tapi salah satu, saya percaya begini. Ini satu bidang aja yang saya yakini. Di milenium, kerajaan 1000 tahun kan, tidak ada orang sakit. Saya belajar karena bapak rohani saya, itu orang yang meyakini kesehatan ilahi. Makanya kesadaran iman akan kesehatan tubuh, itu harus jadi bagian dari kehidupan iman. Dan orang-orang yang seperti Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, mereka akhirnya saya lihat, mereka meninggal tanpa sakit. Dan saya refer ke Alkitab, saya bilang wow, seluruh cerita Alkitab tuh, semua yang disebut man of God, dengan menghormati yang sakit. Tidak ada yang meninggal sakit, kecuali Elisa. Ini harta yang harus dimiliki oleh gereja. Gereja belum bisa ngambil semua. Saya tidak katakan orang sakit itu berdosa, bukan. Ini adalah warisan. Karena di kerajaan 1000 tahun nggak ada orang sakit. By the grace of God. Saya anaknya dokter. Saya nggak akan nanti dokter. Tapi kalau Anda tanya dokter, saya nggak ngerti, nggak punya list saya. Saya nggak punya list dokter. Saya nggak ngerti dokter itu mana apa, yang baik, yang mana yang manjur. Karena saya nggak pernah ke dokter. Bukan karena saya anti dokter. Dan saya sedang belajar. Saya kalau butuh dokter, saya ke dokter. Saya bukan orang yang klinik. Wah, no. Saya butuh dokter, saya ke dokter. Tapi ini warisan yang harus kita pelajari, kita ambil. Lah terus matinya gimana? Ya waktu meninggal ya meninggal aja. Bikin kaget yang di sekitarnya, tapi nggak ngerepoti, nggak ngabisin duit gitu ya. Amin. Boleh ambil asuransi, tapi yakin diimani, ambil untuk rugi lah, nggak pernah dipakai gitu ya. Iyalah, mendingan rugi kan kalau ambil asuransi. Kesehatan maksudnya, nggak dipakai rugi, ya lebih baik rugi, jangan bangga, enak tak pakai lu, gimana? Kembali paradigma. Surga itu di mana? Waktu Matius pasal 3 ayat 17, 16, 17. Ketika Yesus keluar dari air, maka dikatakan langit terbuka. Penerjemah LAI tidak berani menerjemahkan surga. Karena kita selalu berbicara surga itu nanti jauh di sana. Tapi Alkitab New King James apapun bahasa saya mengatakan heaven was open. Itu portalnya buka. Nah, Yesus sebagai manusia, dia menunjukkan sebuah jejak. Kenapa? Yesus itu lain dengan baptisannya Tuhan Yesus dengan kita. Kita dibaptis sebagai orang berdosa. Yesus tidak berdosa. Jadi ketika dia masuk ke air, itu sebagai persembahan, ketaatan. Ketika Tuhan menemukan titik pijak, Tuhan mau hadir tapi Tuhan nggak bisa hadir tiba-tiba. Dia harus menemukan pijakan. Itu mesbah. Di situ ada korban. Kalau pesawat harus ketemu airportnya. Biar dia bisa nyampe, kalau nggak ada airport dia nggak bisa landing. Dan ternyata yang membedakan Daud dengan Saul, Abraham dengan Lot
Lot gak pernah bangun mezbah. Sekalipun dia orang beriman. Saul sekalipun dia belum diputus, dia masih diurapi, tidak pernah setelah belasan tahun jadi raja, dia memperhatikan tabut perjanjian. That's the point of worship. Center of worship. Hal pertama yang dilakukan Daud adalah membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. That's worship. Nah, surga itu bukan lokasi, dimensi. Markus pasal 1 itu lebih keras lagi. Langit terkoyak. Wah. Heaven parting, split, buka. Nah, kalau orang beriman, anak Tuhan, dia bisa hidup dalam portal yang terbuka. Dia nggak pernah jadi orang biasa. Masalahnya nggak semua anak Tuhan, dia bisa membuka portal. Tadi waktu saya diantar ke hotel, saya langsung minta, kalau saya ke hotel sekarang udah langsung otomatis. Username and password. I want Wi-Fi facility. Mata saya nggak lihat, tapi tablet smartphone saya lihat. Kalau saya aktifkan Wi-Fi, di situ ada portal, dia akan mendeteksi. Tapi nggak cukup ada portal, belum tentu saya bisa connect. Saya harus butuh username, terregistrasi, username yang terregistrasi. Dan saya harus punya password. Dan Wi-Fi saya dari on. Saya bahasakan, Yesus adalah portal. Dan dia memberikan pada kita username dan password. Wi-Fi itu aktif, Holy Spirit. So you connect. You connect. Di bumi. Anda lihatlah film Avengers. Thor. Saya bilang Hollywood aja ngerti loh. Masa orang Kristen gak ngerti? Itu Avengers itu gimana makhluk asing, alien, anggap aja itu setan, ya toh. Itu masuk ke bumi. Itu dari dimensi gak kelihatan. Dia perlu gate. Pintu. Waktu Yesus bicara gereja itu bicara apa? 2 pintu. Alam maut itu bahasa Inggrisnya the gate of Hades. Dan kepadamu kuberikan kunci. Kunci itu bukannya apa? Pintu. Jadi 2. Nah, sebagai anak Tuhan, karena kecerobohan, karena tidak tahuan, gate mautnya tuh masih buka. Makanya saya ada khotbah. Kenapa orang baik menderita? Bisa. Kenapa Tamar diperkosa? Apa Tamar orang baik, orang jahat? No. Kenapa? Karena atapnya, portalnya maut itu buka. Karena Daud berzina. Dia nggak ikut salah, tapi pemimpinnya. Makanya Indonesia akan salah satu menentukan jadi apa? Pemimpinnya. Salah satu. Waktu 2 Samuel 21 ayat 1, zaman Daud terjadi kelaparan 3 tahun. Bukan Daud kurang berdoa, bukan karena Daud berbuat dosa. Waktu itu Daud sudah bertobat, amin. Dia enggak bilang salahnya siapa, tapi apanya yang salah. Dia cari dan Tuhan tunjukkan. Karena Saul ada hutang darah pada Saul. Ini tatanan semua. Kelaparan masuk. Pintunya. Anda di rumahmu ada tikus? Ada. Anda undang? Tidak. Dia cuma butuh ada lubang. Setan itu seperti tikus, seperti preman. Dia nggak ketok pintu dia. Pastikan shut down, close, gate of Hades, open the gate of heaven. Kan gitu. Jadi sebenarnya hidup ini kita gimana nemukan kunci untuk nutup pintu maut, buka portalnya surga. Dan kunci itu enggak satu, keys untuk kesehatan, ekonomi, untuk itu beda-beda. Itu namanya kebenaran. Akses. Jadi surga dan bumi itu
dua dimensi realem yang terhubung. Ini kembali cara kita melihat. Tidak ada satu agama bicara menghubungkan sorga dan bumi. Nah, manusia sebetulnya makhluk satu-satunya yang bahannya separuh dari visible realm dan separuh dari invisible. Ini cara melihat. Anda dan saya itu bukan makhluk jasmani punya roh. Kita harus melihat kita ini makhluk roh dalam tubuh jasmani. Itu paradigma. Orang Makassar makan ikan pakai nasi. Orang Jawa makan nasi pakai ikan. Perilaku kita kan beda. Kalau Anda tahu Anda itu makhluk roh. Nah, jadi manusia ini medianya, mediatornya, menghubungkan kerajaan surga di alam tidak kelihatan ke. Dan Tuhan itu memberikan 3 anugerah sekaligus panggilan hidup. Yang pertama adalah keserupaannya. Saya sudah bagikan berapa kali. Jadi manusia pertama, dia lahir bukan untuk sukses. Bukan untuk having something. Tapi untuk jadi pasangannya. Nah ini yang nanti kita baru masuk. To be a worshiper. Karena dialah satu-satunya makhluk yang diberi keserupaan. Dan Tuhan sekalipun dia mengasihi semua makhluk, ini masukkan dalam hati. Tuhan tidak pernah jatuh cinta sama malaikat. Tuhan hanya jatuh cinta sama kita. Itu, saya bilang, Tuhan tuh punya 2 macam cinta. Compassion dan passion. Kita selalu bicara kasih Tuhan tuh kita artikan compassion. Belas kasih. Ya, tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak punya compassion. Tidak menyatakan compassion. Tidak ada yang perlu dikasihani. Betul ya? Tuhan punya cinta apa? Passion. Gairah. Makanya dia melahirkan gereja untuk apa? Keluar istilah mempelai. Soulmate, spiritmate. Saya nggak dapatkan kata-kata apa. Pasangannya. Yang kedua baru God's representative. Berkuasa, kingdom. Menyatakan. Yang ketiga, warisan. Jadi kata lain, imam, raja, putra. Kata imam raja itu keluar sejak kitab Kejadian. Walaupun tidak disebut. Jadi tujuan gereja Tuhan menjadikan bangsa Israel dan gereja bukan untuk bikin agama baru. Untuk menemukan ini. Imam, raja, dan putra. Imam itu penyembah. Raja itu pejuang iman. Dan anak itu mewarisi. Dia bukan Tuhan yang memanipulasi kita. Penyembah pasangannya, perwakilannya, ahli warisnya. Jadi hal yang esensi, kita dijadikan untuk nyembah. Dari worship keluarlah karya, pekerjaan, pelayanan. Tuhan gak cari pengkhotbah aktif, penyembahnya dulu. Setelah itu Anda baru dimampukan war karena Anda worshiper. Anda jadi warrior because first of all you have to be a worshiper. Jadi penyembah, maka peperangan kita tidak dilakukan dengan kedagingan. Bukan melawan darah dan daging. Imam dan raja. Yang saya lihat, kata engkau jadi kerajaan imam. Kalau kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang imam raja. Imam raja itu bicaranya apa? Raja. Bukan bapak. Bukan guru. Bukan Tuhan. Raja. Nanti kita akan lihat. Imam raja. Nah, yang saya
Ini saya nggak berani doktrinkan, tapi saya dapat dari seorang ini mengejutkan saya. Ternyata kerajaan surga itu isinya imam dan raja. Makanya dia ingin jadikan gereja, jemaat umat yang tergabung, itu dari bukan anak jadi anak. Dari anak harus mengalami transformasi jadi imam dan raja. Imam itu orang yang punya kemampuan untuk akses. Imam itu anaknya Harun tuh hanya mereka yang boleh masuk ke ruang kudus. Betul? Ke dimensi surga itu. Penyembahan itu terjadi di ruang kudus. Di gerbang itu mengucap syukur. Di halaman itu memuji. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. But it's not worship yet. Worship itu di situ, di ruang kudus. Dan orang yang boleh masuk di situ adalah imam. Nah, perhatikan. Malaikat pun itu terbagi dua kelompok. Saya bukan ahli teologi, tapi secara umum aja. Ada malaikat penghulu, archangel. Siapa pemimpinnya? Mikael, Gabriel, dan yang ketiga Lucifer sebelumnya. Betul. Maka Tuhan itu disebut Tuhan semesta alam. Makanya terjemahnya LA itu banyak yang keliru. The Lord of Hosts itu sebenarnya artinya Tuhan pemimpin pasukan. Host. Kerajaan itu pasukan. Raja. Tapi ada kelompok kerubim, serafim, ya. Itu worshiper. Jadi satunya warrior, satunya worshiper. Nah, yang mengejutkan saya, Lucifer satu-satunya malaikat yang punya dua office. Dia satu di antara malaikat penghulu, dan dia adalah kuberikan tempat dekat kerub yang berjaga. Itu bahasa Inggrisnya enggak begitu. Dulu engkau adalah kerub yang diurap. Dan pribadi yang punya dua office itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Jadi tatanannya surga itu imam dan raja. Bukan anak. Anak masuk tapi enggak ikut-ikut. Wow, jadi tugas gereja menjadikan, mendidik, melengkapi dari anak jadi imam dan raja. Karena yang bisa masuk dalam aktivitasnya kerajaan itu imam dan raja. Nah, logika saya ini bukan revelation. Kenapa Lucifer berani berontak? Kalau ini Sholimpai, dia merasa ilmunya tidak kalah. Karena dia punya dua ofisi. Dia imam dan raja. Sebelum jatuh. Dan dia cemburu habis sama gereja. Sama orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjadikan kita dua ofisi. Imam dan raja. Tanda seorang imam. Bukan punya surat kependetaan. Tanda seorang imam. You are anointed. Dan anointed, Anda bukan cuma anugerah, tanggung jawab. Seperti burung merpati tinggal di sini. Anda harus jadi host. Dan untuk jadi host, you have to pay the price. Saya tidak belajar teknik menyembah angkat tangan. This is the principle. Wahyu 1 ayat 5. Ditebus, menebus, melepaskan dari darahnya menjadi anak. Dan ia menjadikan kita suatu kerajaan. Bahasa Inggrisnya made us kings. Bukan raja, kings. Ya. Wahyu 5 ayat 10 lebih jelas. Dia engkau telah membeli, bahasa Inggrisnya redeem, menebus, jadi anak, ya toh. Lalu engkau telah membuat kami menjadi, bahasa LAI-nya menjadikan suatu kerajaan, betul.
Tapi bahasa Inggrisnya made us kings. Dan menjadi priest. Jadi ini connect dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tarik benang merah. Di eternal purpose. Dia ingin mendapatkan dari seluruh makhluk ciptaannya. Yang namanya manusia menjadi imam. Jadi pasangannya. Malaikat nyembah, kerubim, serafim. Tapi tidak pernah dibawa dalam sebuah keintiman dengan dia. Karena Tuhan gak pernah passionate. Malaikat memerintah, ikut menjaga, tapi tidak pernah diberikan kerajaannya kepada mereka. Tapi kepada kita ini dijanji ini dapat kerajaan dan jadi pasangannya. Aduh, inilah tujuan gereja. Dan saya diizinkan Tuhan ke gereja, beberapa gereja besar. Banyak atau gereja yang namanya gereja besar nggak punya visi ini. Pokoknya rame. Pokoknya semua baik-baik. Saya khotbah, Pak, saya belum pernah dengar khotbah kayak begitu. Saya nggak bangga. Karena apa yang saya sampaikan itu dasar. It's a foundation. Kita belum bicara journey-nya. Ini pengertiannya. Saya bilang, lah Tuhan itu mau datang. Kalau kita nggak ngerti paradigma kerajaan, kita nggak akan mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Dan artinya gereja nggak siap menyambut. Makanya harus ada pelayanan Yohanes. Pelayanan Yohanes itu mempersiapkan. Ini ada satu pesan yang keras sekali. Kenapa setiap kerajaan raja itu dia punya taikam, enuk, orang Kasim. Ingat Esther dia punya Hegai, ya. Orang-orang itu adalah orang yang dikebiri. Disuruh jaga haremnya raja, ya. Lalu Hegai itu mengajari caranya putri ini berperilaku bagaimana ketemu raja, ya toh. Dari gadis desa jadi princess. Nah, kenapa dia dikebiri? Supaya dia nggak punya nafsu untuk mengambil calon mempelainya raja buat dirinya sendiri. Masalahnya sebagai hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan belum dikebiri. Sehingga secara langsung atau tidak langsung dia buat umat Tuhan tuh nggak lagi jatuh cinta sama Yesus, jatuh cinta sama dia. Makanya Paulus tuh ngerti, aku cemburu. Sebab aku mempertunangkan kau kepada satu mempelai. Jadi pelayanan perjanjian baru, misalnya saya pelayanan saya berdisposisi sebagai Hegai as a minister. Behold the Lamb of God. Tapi sebagai person, saya juga kepingin jadi Esther. Sebagai pribadi, saya juga ikut dalam rombongan. Saya mau diproses. Tapi sebagai hambanya, beda. Saya harus memposisikan sebagai Hegai. Saya ngajari orang gimana raja jadi cantik, supaya ketemu raja. Ini bicara kerajaan. Nah, jadi imam, putra, dan raja. Ini sejak zaman penciptaan. Imam, keserupaannya kan, itu menyembah ke surga. Raja memerintah ke bumi. Putra mewarisi surga dan bukan cuma surga toh, bumi. Anda punya bagian, amin. Kaleb punya Hebron. Dan orang yang hidup dengan visi, dia nggak pernah jadi tua. 85 tahun. Dia nggak tua. Orang yang hidup dalam roh, dia nggak pernah tua rohnya. Dia masih kejar warisan itu. Dan Tuhan suka orang yang rindu akan warisannya. Dia Tuhan suka.
Oh Yesus. Dan karena kita adalah anak, kita punya warisan. Semua orang Israel, setiap suku punya bagian. Anda punya, saya punya. Caranya ngambil, itu harus tahu. Enggak otomatis. Doa Bapa kami, itu adalah sebuah journey. Dimulai, bicara tentang kerajaan. Dia Bapa, tapi dia punya kerajaan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu supaya kerajaan surga itu hadir termanifestasi di bumi. Listrik itu tidak kelihatan, tapi dia termanifestasi di lampu, di AC. Listrik itu tidak kelihatan, tapi itu power. Kerajaan surga tidak kelihatan, tapi real. Manifestasinya dalam kebenaran, dalam wadah. Nah, tetapi untuk kita belajar mengalami, mengenal dia, kehadiran Anda dan saya nggak bisa jam langsung ke raja. Nanti besok saya akan bagikan. Mulai dari Bapa. Anda nggak bisa mengenal, kita bisa berteologi tentang raja, tapi tanpa Anda mengalami kehadiran dia Bapa dan kita punya hati seorang anak. Ada satu doa yang diajarkan. Doanya begini. Daddy, help me. Daddy, Papa. Bisa enggak kita dalam tertekan kita berkata, Daddy, Papa. Apa bedanya Saul sama Daud? Setiap kali dalam kesesakan, Daud berkata, Tuhan, tolong. Saul berkelahi. Saul anak Tuhan, tapi dia nggak punya hati anak. Bapa, berikan pada kami makanan kami, kebaikannya. Setelah itu kita akan diajar guru, master, belajar mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, lepaskan kami dari yang jahat. Bicara perang, menang, raja. Peneros, kuasa maut. Pedang kelaparan sampar. 3 ini. Anak Tuhan disiapin menang atas ekonomi. Menang atas sakit penyakit. Menang atas hubungan. Protection. Peneros yang jahat itu artinya semua yang bisa merusak, membunuh, melukai. Dalam hidup manusia. Enggak semua itu salib. Tapi intervensi, pijaan, karena maut punya pijaan. Kenapa Tamar diperkosa? Yang saya sampai surprise begini. Daud, dia berzina dengan Batseba. Waktu dia lihat Batseba mandi, dia berdiri di sotoh rumah. Kata sotoh itu keluar. Uproar. Dan waktu pedang masuk atas rumah Daud, rumah tangga Daud, Absalom memberontak, masuk ke Yerusalem, Daud lari, masih ingat? Dia meniduri istrinya Daud di sotoh itu. Tempat yang sama. Apa kebetulan? Setan itu cerdas, saudara. Tahu mana yang dia bisa pijak. Anda tahu waktu bait Allah di Yerusalem ditemukan? Itu tempat apa? Tempat sampah. Apa itu? Emangnya orang nggak tahu itu pernah ada bait Allah? Kenapa itu dijadikan tempat sampah? Idenya dari mana? Dari setan. Saya bahasakan ini. Ini ngeri sekali. Setan, istrinya Daud itu orang yang pernah intim sama Daud. Ketika itu ditinggal, setan ingin meniduri orang yang pernah penuh Roh Kudus. Dia keluar. Setan itu kepingin ngambil apa yang pernah dimiliki Tuhan. Karena dengan cara itu dia menyakiti Tuhan. Jadi Anda jangan, yang bahaya hamba Tuhan yang dulunya dia diurapi. Dia masih pelayanan, masih khotbah. Malaikatnya beda.
Karena dia udah ninggalin Tuhan. Dan orang kalau jemaat nggak masuk di level iman, dia nggak bisa discern. Sebab dia nggak kenal baunya Tuhan. Karena perjumpaan itu di ruang kudus, bukan di halaman. Di halaman Anda diampuni, Anda ditolong. Belum ketemu pribadinya. Nah, dan jadi doa ini diawali dari menyapa dia sebagai Bapa, ya. Tapi doa ini diakhiri dengan penyembahan kepada dia sebagai Raja. Saya bikin istilah dari Bapa kepada pribadinya sama, tapi paradigmanya. Lah, saya amati gereja sudah memanggil dia Bapa, Tuhan. Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu Tuan. Tuan itu apa? Orang yang punya otoritas langsung. Bukan otoritas, langsung. Kalau orang jadi pegawai sudah perusahaan, dia nggak masuk, dia harus minta izin. Betul ya? Jadi selama kerja, jam kerja, perusahaan itu punya otoritas langsung. Dia harus izin. Lord. Kita panggil Lord tapi kita nggak ngerti maksudnya. Bapa itu bicara grace. Tuhan dan Master itu bicara kebenaran. Raja bicara kemuliaan. Di sini kata kuncinya percaya. Di sini kata kuncinya follow. Nah, kata ini aja udah hilang, follow. Kita mulai dari Bapak. Jadi dari anak, murid, putra. Bapak, Tuhan, atau guru, raja. Pribadinya sama, paradigmanya berbeda. Savior atau master. Jadi kalau Anda ketemu Tuhan sebagai pelatih, sebagai guru, dia bisa keras. Saya pernah ikut TC. Anda kalau di TC, di training center khusus, Anda dilatih. Itu orang atlet-atlet itu ditarik sampai dia harus bertahan terus. Saya punya filmnya. Lagi terus sampai karena di situ dia jadi pelatih. Misalnya saya guru bela diri yang hebat. Saya punya murid banyak. Saya punya anak. Anak saya nggak pernah ikut latihan, tapi dia anak saya. Dia minta pulsa saya kasih, minta uang jajan saya kasih. 5 tahun lewat, yang jadi pendekar anak saya atau murid ini? Murid nih, walaupun bukan anak. Mahatma Gandhi belajar dari Tuhan Yesus. Dia bukan anak. Perkataan Konfusius itu mengutip perkataan Tuhan Yesus sebagian. Tapi dia bukan anak. Tapi saya yang tertantang. Dia lebih mirip murid Yesus daripada sebagian orang Kristen. Saya khawatir bisa jadi seperti itu. Nah, kalau anak saya berlatih, dia nendang misalnya 275 kali. Ya ke 150. Kalau dia hanya menganggap saya hanya Bapak, Pak capek Pak, kesel Pak, udah ya. Kalau dia enggak kenal saya sebagai pelatih, tapi kalau dia tahu saya di ruangan itu, saya tetap bapaknya. Tapi di situ saya berdiri sebagai pelatih. Saya pernah deket dulu waktu saya masih belajar karate, saya anak kecil, deket sama gurunya. Oh kalau di kamar, di rumahnya saya bisa berguru, bisa saya diajak pergi. Tapi waktu di ruang latihan, dia berkata fudu daci, saya nggak berani cengar-cengir. Itu ada bedanya. Anak saya, kalau dia lihat saya sebagai guru, saya cuma bilang, terus. Iso ka iso kudu iso. Kalau Anda jadi murid, Anda di start. Ini paradigma nih. Kita mau jadi anak terus. Murid itu cuma bilang, dia bergerak gini, muridnya bergerak begini. Dia ikut, dia belajar. Dan itu dunia olahraga. Anda udah diajar benar, Anda harus lakukan beribu-ribu kali. Kalau badminton smash sekian ribu kali, di situ satu titik Anda bisa, I get it. Anda punya sense-nya.
Karena kerajaan itu clash. Kerajaan itu tidak bersaing. Ini yang mengejutkan saya. Kerajaan itu clash. Makanya setiap putra anak kerajaan harus bisa perang. Kenapa Yonatan bisa kasih baju perang? Karena dia pangeran. Pangeran itu bisa perang. Gak ada pangeran gak dilatih perang. Saya pernah punya mimpi saya punya anak 2. Anak saya waktu di mimpi itu, istri saya bawa anak saya yang ketiga. Anak mimpi. Wajahnya gak terlalu happy, dia taruh anak saya yang ketiga ini di box. Dan di kerudung itu kelihatan. Saya lihat, dia bilang, tuh dokternya keliru kali. Saya juga gak ngerti ngomong apa dia. Lalu anak saya yang kecil, waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD, pegang tangan saya. Papa, kok adik gak besar-besar? Saya lihat, tiba-tiba saya tahu dalam mimpi itu, anak saya itu udah 5 tahun, tapi bentuknya kayak 5 bulan. Nangkep saudara. Langsung saya teriak, aduh, saya bilang gitu. Kamu itu cacat, nak. Kamu tuh gak bisa besar. Semoga gak ada yang mengalami, tapi saya bisa merasakan pedihnya seorang ayah yang punya anak cacat. Digerakkan oleh belas kasihan, saya ambil anak itu, saya peluk dia, saya bilang, nak, saya gak tahu namanya. Papa sayang sama kamu. Tapi papa sedih karena kau gak pernah bisa besar. Saya tidak bisa mewujudkan mimpi saya sama anak ini. Saya mengasihi dia, amin. Tapi saya gak bisa menyatakan passion saya. Karena dia gak bisa besar. Tiba-tiba di mimpi itu saya dengar suara. Demikian hatiku kepada gerejaku. Jesus. Saya bangun. Saya dapati mata saya itu, air mata saya meleleh. Saya nangis beneran. Kesadaran saya itu mimpi seperti beneran. Aduh, anakku cacat loh. Anakku 3 atau 2 ya. Saya perlu waktu sekian menit untuk kembali kesadar ke realita ini. Terus saya bilang, aduh anakku 2, selamat. Tapi saya tahu perasaan Tuhan. Saya bisa melihat hati Tuhan. Sebentar, saya tangkap. Where is my bride? Dia tunggu. Di mana Maizan yang saya bisa serai tongkat untuk memerintah, menyatakan di bumi. Itu yang lali keluar 7 gunung. Tapi sebenarnya dasarnya di sini, imam dan raja. Dan dari situ keluar putra, warisan. Anda nggak cuma disuruh kerja, suruh apa. Anda dapat warisan. Papa, guru, dia bukan cuma tiket. Dia jalan, you follow, move. 10 orang kusta percaya Yesus. 9 orang kusta nggak pernah ikut Yesus. Kata ikut ini hilang. Orang diajar percaya Yesus, bukan ikut Yesus. Hanya dilihat sebagai juru selamat, tidak sebagai guru kehidupan. Follow me. Ini paradigma. Kita boleh datang, raja, apa bedanya? Kita boleh datang pada Bapa, jubah kotor, compang-camping, anak yang hilang. Bapa menerima kita apa adanya. Betul? Itulah Bapa. Tapi kita nggak bisa datang sama raja. Beda. Orang dosa di halaman, nggak apa-apa. Orang dosa di ruang kudus, gone, mati. Imam besar dosa di ruang kudus. Karena Anda ketemu kemuliaan. Anda dapat mengenal dia. Buat saya simple Joseph Prince, khotbahnya Joseph Prince. Anda nggak bisa memisahkan Joseph Prince menekankan grace tanpa kebenaran. Dia terjebak menurut saya, kebenaran dan hukum Taurat. Dia mau lawan hukum Taurat. Tapi Yesus nggak bawa 1, 2. Kasih karunia dan
kebenaran. Kalau Anda bersedia menerima kasih karunia, Anda artinya bersedia menjadi milik kebenaran. Ibu-ibu ingat, kalau Anda dulu ketemu Bapak gimana? Anda mau diajak dating, kencan, Anda mau jadi pacarnya. Waktu Anda kencan dating pertama, yang traktir Bapak atau Ibu? Bapak toh. Kenapa Anda ditraktir? Emangnya Anda pernah ngutangi Bapak? Pernah berbuat baik sehingga Bapak itu perlu neraktir? No. Kenapa dia neraktir? Karena dia jatuh cinta. Kenapa Yesus mati buat kita? Karena dia jatuh cinta. Tapi setelah Anda ditraktir itu bukan titik. Setelah itu 2-3 kali dia akan ngomong. Jangan lupa ini. Kamu mau jadi pacarku enggak? Betul. Dengan katanya kamu mau jadi milikku enggak? Setelah kamu mau saya ajak mengalami kebaikanku. Amin. Ketika Anda bilang iya, ada sebuah ikatan. Saya mewakili pria. Kalau ada seorang gadis diajak pergi ditraktir mau, berdua mau, diajak jadian enggak mau, itu mencekno, saudara. Dan banyak anak Tuhan seperti itu. Diajak jadian gak mau. Kenapa? Begitu Anda jadian, Anda gak bisa goncengan sama pria lain. Bukan karena peraturan. Anda kalau di sekolah berguru terlalu dalam sama terlalu akrab sama pria lain gitu, dia lewat gitu, mungkin dia kakak kelas, cemburu. Karena Anda jadian sama dia. Amin. Tanya kanan kiri, udah jadian belum sama Tuhan Yesus? Udah jadian belum? Kalau ditolong Tuhan Yesus, itu memang Tuhan Yesus jatuh cinta sama kita. Ya kan? Kalau di sel itu biasanya saksian tuh semua ditraktir, sembuh Tuhan Yesus. Ya toh? Itu baik, tapi harus diikuti. Mau jadian. Ini sebuah hubungan. Amin. Nah, untuk waktu Samuel bicara tentang menjelaskan hak-hak kerajaan, bahasa Inggrisnya perilaku seorang bangsawan tentang kerajaan. Nah, ini yang ngomongin transformasi. Dari gembel menjadi pangeran. Dari gadis biasa jadi princess. Ada tatanannya, ada caranya. Haleluya. Yang terakhir, jadi dari Bapa berraja. Paradigmanya itu harus ngerti. Nanti ada hadiratnya. Ada saatnya ada hadiratnya seperti Bapa. Tapi ada campur juga. Tapi ada satu titik hadiratnya itu bukan kasih, tapi kemuliaan. Anda kalau secara jemaat corporate ini sudah masuk lebih, Anda akan mengalami hadiratnya sebagai raja. Itulah jawabnya kenapa Safira, Ananias dan Safira kok mati. Cuma bohong gitu aja. Karena itu dalam hadirat raja. Enggak main-main. Main lebih baik enggak masuk di situ sebelum Anda dilatih, disiapin. Karena Tuhan bilang gak ada orang hidup melihat kemuliaanku. Orang itu mati karena dosa atau mati untuk dirinya sendiri. A living sacrifice. Dan Tuhan itu ingin gereja mengenal dia sebagai raja. Amin. Bertumbuh. Nah, kerajaan ini kelas. Orang seberang itu ngerti tentang. Dia pemilu kalah, dia mengkristal. Dia ngerti prinsip kerajaan. Walaupun itu kerajaan yang salah. Gereja banyak yang tidak ngerti. Dan kerajaan itu tidak bersaing. Ditaklukkan atau menaklukkan. Betul ya? Ini perang. Perang. Tidak melawan darah daging. Tidak.
Ini perang. Ini bukan cerita. Dijauhi saya dari ini satu kesan untuk menggambarkan. Saya khotbah di satu gereja, itu gereja terbesar, maju. Saya cerita kerajaan sorga, saya ngajak nyembah, hadirat Tuhan turun, orang dijamah, banyak yang rebah, blok. Saya bilang fokus sama Tuhan, tetap nyembah, bukan sama simptomnya. Tiba-tiba di belakang sana, cukup panjang, itu gereja besar, kerupiak, ada kursi jatuh. Saya pikir orang dijamah, ternyata bukan begitu. Keluar anak muda dari itu, keluar di samping, di tengah lorong. Matanya menyala dan dia mendesis. Jalan. Menghampiri saya dari belakang ke depan. Dan waktu jalan, enggak ada satu diaken penatua nangani. Jadi akhirnya saya berhadapan face to face sama dia. Batin saya, wah ini gelut bener ini saya. Karena saya ngefans sama Tuhan Yesus ya, saya nggak mau mundur. Saya tuding dia, dalam nama Yesus, keluar nggak? Saya bilang, langsung jatuh dia. Puh! Saya bilang sama jemaat, ayo nyembah, tetap nyembah, jangan. Sampai dia itu nggak ada orang yang dekat. Saya turun, by the grace of God, saya tangking lagi, keluar nggak? Langsung, puh! Saya tahu di situ lepas. Saya nggak ngira secepat itu. Kok tahu Pak? Dulu kayak macan sebelumnya, sekarang kayak kucing. Dia bangun, oh ya sudah lepas. Saya pegang dia, setelah dia nangis kayak kucing, ada beberapa diaken yang datang. Batin saya, kok gak tadi yo? Kenapa? Enggak biasa. Bingung. Yang saya lakukan, ini bukan hebat, normal. Jangan tanya kucing bisa nangkep tikus. Tanya kalau ada kucing takut sama tikus. We are the son of the kingdom. Kenapa Hercules sakti? Kenapa Pendawa lebih sakti dari Kurawa? Loh, kenapa? Karena sama Arjuna dia bisa bersaing sama Arjuna walaupun dia hanya anak kusir. Semua yang luar biasa dalam cerita legenda Yunani ataupun Mahabharata itu anak dewa. Saya dipaksa lihat film Clash of the Titan. Dikatakan yang bisa ngalahkan Hades itu keturunan dewa. Dalam paradigma itu, Anda dan saya itu anak dewa. Apa bedanya Kurawa sama Pendawa? Gurunya sama, pendeta Durna. Anda baca itu. Saya bilang ini dunia roh itu tahu. Dunia roh itu tahu. Maksud saya, nah itu loh, Hollywood ngerti pintu. Preman itu ngerti spiritual. Saya enggak ngomong spiritualnya benar. Kok gereja banyak yang enggak ngerti. Kurawa itu ibunya manusia, bapaknya manusia. Kalau Pendawa ibunya manusia, bapaknya dewa karena Pandu itu mati. Supaya Kunti sama ini punya dewanya didatangkan kawin intercourse setubuh secara roh. Jadi roh itu kawin sama manusia itu ada. Alkitab juga nulis di kitab Kejadian itu. Karena setan itu meniru apa yang Tuhan nggak ngomong hubungan seks secara jasmani, tapi hubungan seks adalah gambaran. Untuk itu makanya kata kenal. Makanya berintim itu apa? Ketemu. Berintim. A person yang present in your life. Dan itu memberikan impact total. Itu loh paradigma perjanjian baru. Saya tantang begini. Itulah namanya you menemukan your being. Mentalnya, jubahnya. Yusuf itu loh, hidupnya sebelum hukum Taurat. Jadi gak ada peraturan toh. Kalau kita naik mobil,
tengah malam jam 12, jam 1 pagi, 12 malam. Lampu traffic light. Kanan kiri nggak ada kendaraan. Apa yang terjadi? Oh nggak ada. Terus. Peraturan itu ditaati kalau ada sanksinya, kalau ada dilihat orang banyak. Kalau kita hidup dalam paradigma peraturan, ya kita taat. Waktu dilihat orang banyak, kalau ada sanksinya. Kalau sanksinya hilang, orang nggak ada tahu. Yang nggak boleh bisa jadi boleh. Menurut kita. Yusuf nggak ada hukum Taurat. 10 perintah Allah sudah ada belum? Ada nggak perintah jangan berzina? Nggak ada. Dia di Mesir. Papa nggak tahu, tante nggak tahu, tetangga nggak tahu. Betul? Kenapa dia bisa nolak sama tante Potifar? Apa itu? Gini, saya bahasakan. Tante, saya enggak bisa. Kenapa, Sub? Enggak apa-apa, ayo. Om itu sudah percaya sama saya. Semua rumahnya, bisnisnya. Masa tante saya ambil sekali? Saya bukan pengkhianat, tante. I'm not the person like that. Kesadaran diri. Aku bukan orang seperti itu. Bukan enggak boleh, enggak punya kesempatan. Bukan enggak boleh atau boleh. Saya tanya, istrinya Yusuf berapa? Enggak tahu. 1. Ada enggak peraturannya? Enggak ada. Dari mana kesadaran diri? Dari mana itu? Perjumpaan dengan Bapa. Bapa bukan hanya bicara kasih. Bapa bicara identitas. Di dalamnya ada 3 saya temukan. Cinta, martabat, dan warisan. Bapak-bapak, Anda bayang kalau anak Anda itu menikah, dia rasa dia punya dicintai. Kita selalu bicara Bapak itu kasih, Bapak itu cinta. Tapi enggak, punya cinta. Martabat. Manusia itu diciptakan dengan martabat. Kalau Anda liwat kucingnya tetangga Anda nggak nyapa, kucing itu tersinggung nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kamu lewati Anda nggak nyapa, tersinggung nggak? 2 kali, 3 kali aja. Anda lewat ada tetanggamu nggak lihat, kayaknya Anda nggak ada. Rasa nggak enak nggak? Ini permisi. Kucing diperkosa, stres nggak? Enggak. Wanita diperkosa, stres nggak? Kehormatannya dicabut. Manusia itu butuh martabat. Because we are spiritual being. Anda lihat. Dan kalau udah urusan cinta, martabat, warisan, itu sangat-sangat rentan dengan konflik. Kenapa Esau sama Yakub? Itu soal warisan. Orang bisa bunuh-bunuhan kalau nggak soal cinta, martabat, warisan. Saya ingin tunjukkan. 3 bapa. Yang ini bicara bapa dan raja. Kalau kita punya bapa, udah jahat, ngamuan, pelit lagi. Kita bilang, sekalipun you bokap gua nggak ada urusan sama you. Gua cari hidup sendiri deh. Artinya, saya tidak mengidentifikasi diri saya dengan dia. Ya ini cuma cerita imajiner. Oke, yang kedua. Kita punya bapak, baik sekali. Sayang, kita dipeluk dia. Tapi sayang, ini dia nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, utang nggak bisa bayar. Oke. Anda bayangkan kalau Anda punya bapak kayak gitu. Kita sayang sama dia, kita akan ngomong ini. Besok kalau besar, Pak atau ayah, aku pengen nyeneng no papa. Dengan kata lain, aku sayang sama papa. Ya, terima kasih sama papa. Amin. Amin. Ini yang miss. Tapi aku enggak kepingin jadi kayak papa. Bapak yang pertama, orang anak ini enggak terima waris, cinta, martabat, warisan. Bapak yang kedua, dia memberikan cinta, no martabat, no warisan. Kita cuma terima kasih, tapi kita enggak kepingin jadi seperti dia. Ini yang ketiga. Bapak ini baik kayak bapak kedua. Tapi dia bukan cuma baik. Kaya ini secara manusia. Perusahaannya 10. Profit semua.
Dan dia baik hati sama tetangga. Jadi satu kota, satu kampung tahu semua sama bapak kita, ya. Orang sakit ditolong, orang susah ditolong. Dan dia nggak pernah nyeleweng, setia sama mama. Bayangkan punya papa kayak gitu. Dan dia running jadi gubernur dan menang. Jadilah kita anak pejabat, ya. Sekolah diantar, ajudan bukakan pintu. Wah, anak gubernur. Apalagi? Dia kaya tapi bukan karena korupsi. Karena dia punya bisnis, ya. Satu lagi. Dia PhD lulusan New South Wales, summa cum laude. Pinter. Apalagi Pak, yang terakhir, dia ganteng abis kayak bintang film. Kalau Anda jadi anaknya, kalau Anda anak laki-lakinya, ngomong apa? Pak, aku besok besar. Aku pingin. Come on. Kayak Bapak. Kalau Anda anak perempuannya. Kalau aku besar besok, aku pingin punya suami kayak Papa. You identify, you want to link dengan figur itu. Karena di dalam Bapak ketiga, ini bukan hanya cinta, martabat, dan warisan. Yesus terlalu lama hanya dipresentkan baik. Anda nggak bisa ikut orang cuma baik. Kalau Anda susu om tengah malam nulungi kita, sudah batuk-batuk. Terima kasih ya om, terima kasih tok. Aku nggak kepingin jadi kayak dia. Yesus itu bukan cuma baik, keren saya bilang. Keren habis. But you have to see it. Lepasin semua atribut agama. Taruh itu semua tokohnya. Mana yang paling hebat? Jujur. Siapa yang bisa berkata pada angin ribut? Diam, taat. Siapa yang bisa berkata orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang mati hidup? Dia sendiri mati, turun ke dunia orang mati, bukan ditawan. Dunia orang mati, Hades diobrak-abrik, kuncinya diambil. Wahyu 1 ayat 18, aku memegang kunci. Bukan cuma surga, kuncinya maut. Saya bilang setan itu in the cost, cuma kontrak. Maut pun dipegang semua. Setelah dia bangkit, dia bilang segala kuasa surga bumi. Maut itu, saya pegang. Keren gak? Kalau Anda lihat dia keren, saya tanya sama anak muda, siapa yang pernah tahu Bruce Lee? Angkat tangan. Kamu lahir tahun berapa? 90, 93. Tak kasih tahu, Bruce Lee itu mati 73. Kok bisa tahu? Ya tahu, Pak. Kenapa? Keren. Orang ikut orang itu bukan cuma baik. Karena manusia itu diciptakan dengan kemuliaan. Kemana ada kemuliaan, dia kepingin. Loh. Ini bukan sombong, tapi ini ngatur kita. Karena kingdom. Manusia itu butuh martabat. Dan Tuhan bukan, saya nggak setuju konsep budak-budak. Kita nggak diperbudak. Memang kita ini dibeli, tapi kita nggak diperbudak. Kita ini sebagai living sacrifice, korban yang hidup. Tapi untuk dimahkotai, disayangi seperti istri itu. Bukan untuk dimanipulasi. Enggak ada dewa-dewa itu menuntut kesetiaan sama pengikutnya. Tuhan kita enggak begitu. It's different. Tuhan kita ini bukan hanya paling hebat, dia berbeda. Anda harus kenal apa yang dia enggak suka. Nah, salah satu yang gak suka, saya temukan baru-baru. Kenapa Tuhan tuh gak suka sama Esau? Esau tuh gak melakukan hal yang kriminal. Dia gak bunuh, dia gak berzina. Kalau secara manusia, kalau ini ibu-ibu, Anda milih mantu seperti Esau atau kalau ada pemuda naksir anak gadismu milih Esau atau Yakub? Kalau secara manusia pilih Esau lah, baik-baik, suka kerja. Yakub di rumah aja. Kakaknya ditipu, bapaknya ditipu, mertua ditipu. Namanya juga Yakub. Penipu, betul ya?
Tapi kenapa Tuhan tuh suka? Bukan suka nipunya. Satu baik-baik. Oh dia babak belur, apa yang dia tabur dia tuai. Urusan itu tabur tuai. Tapi dia suka apa? Ini saya sampai ketawa. Esau itu memandang rendah warisan. Tuhan tuh nggak suka dengan orang yang, oh apa sih hak sulung? Orang, ayo bolehlah, enggak apa-apa, ambil. Oh, Tuhan tuh ngamuknya sampai. Anda harus tahu Tuhan tuh kayak apa. Yakub, saya sampai ketawa. Kejadian 25 atau 26. Lahir dia pegang tumitnya Esau. Saya baca, saya dapatkan gambar. Ini my personal believer's revelation. Sejak kecil, sejak lahir dia mau bilang gini. Gak bisa kok, gua yang lahir duluan. Gua mau jadi yang sulung. Waktu malaikat dia bergumul, percayalah, Yakub tuh gak menang sama malaikat. Lah kok malaikat kalah katanya. Pura-pura kalah. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama Daud. Ya, anak. Tapi Tuhan seneng. Kenapa? Kamu gak gua lepasin sampai engkau berkati. Karena Bapa itu memberi cinta, martabat, dan warisan. Haleluya. Dan ketika Anda ketemu Bapa dalam paradigma itu, Anda bukan, Tuhan aku sayang, aku terima kasih. Bukan cuma begitu. I adore you. I want to be like you. Otomatis ketika passion, I want to be like you. Perilaku kita, cara hidup kita beda. Anda jadi penyembah. Sebab Anda ingin terkait. Kalah khotbah. Lady Gaga gak perlu khotbah. Pengikutnya tuh tiba-tiba jadi kayak dia semua ya. Namanya idola. Mengidentifikasikan. Idola itu penyembahan berhala. Penyembahan itu merubah orang. Dan sebelum Anda work dan war, Anda harus belajar konsep yang benar tentang penyembahan. I want to be like you. Aku kagum. Ku kagum hormat akan engkau. And he walk with us. Sebagai Bapa. Tapi sebagai guru. Anda harus tahu saatnya dia sebagai guru. Tuhan, dia latih kita. Atau saatnya dia sebagai raja. Kita gak bisa cengengesan saudara. Kalau dia datang sebagai raja. Kalau sebagai Bapa masih bisa. Bapa itu nerima kita apa adanya. Amin. Haleluya. Dia begitu rindu. Where is my bride? Where is my son? Wios. Aku mau kasih kerajaan pada dia. Tapi aku gak bisa kasih kalau dia bayi. Kalau dia bajunya, jubahnya gembel. Budak. Gak bisa. Sebab raja gak bisa mewariskan kerajaannya sama gembel. Tapi raja jatuh cinta sama gembel. Dan gembelnya ini harus ditransformasi jadi pangeran. Raja jatuh cinta sama genduk gadis biasa. Raja gak bisa nikah sama genduk gadis biasa. Tapi raja jatuh cinta sama genduk Esther. Esthernya harus ditransformasi. Dia tunggu kita. Bukan cuma diselamatkan. Transformasi. Dan pengajaran profetik itu memberikan kunci. Bagaimana kunci transformasi terjadi.